Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film terbaru dari Marvel yang berjudul Deadpool and Wolverine. Film ini adalah sequel ketiga dari serial film Deadpool, yang mana film Deadpool pertama dirilis pada tahun 2016, mengikuti film keduanya dirilis pada tahun 2018. Di film kali ini, Ryan Reynolds dan Hugh Jackman masing-masing berperan sebagai Deadpool dan Wolverine, memperlihatkan Deadpool yang ditangkap oleh Time Variance Authority atau TVA, yang kemudian memaksanya bekerja sama dengan Wolverine untuk menyelamatkan alam semesta. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk simak video alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Life is a mystery. Film dibuka dengan memperlihatkan Wade Wilson atau Deadpool yang sedang menggali kuburan Logan atau Wolverine di universe-nya, yaitu Earth 10005. Saat sedang berbicara dengan tengkorak Wolverine, Deadpool tiba-tiba didatangi oleh pasukan TVA. Come out! Throw out your weapons and come out, please. Deadpool rupanya akan ditangkap karena telah melakukan banyak pelanggaran perjalanan waktu. Mengetahui hal itu, Deadpool tentu saja tidak tinggal diam dan melawan para pasukan TVA tersebut. Sambil diiringi lagu N-Sync berjudul Bye Bye Bye, Deadpool mulai menghabisi satu persatu pasukan TVA dengan memanfaatkan tengkorak milik Wolverine. Di sela-sela pertarungan itu, Deadpool menceritakan alasan mengapa ia dikejar-kejar oleh para pasukan TVA. Jadi pada tahun 2018, Deadpool menggunakan perangkat penjelajah waktu untuk melakukan perjalanan universe dari Earth 10005 ke Earth 616. Di sana, ia pun bertemu dengan Happy Hogan dan meminta untuk bergabung dengan Avengers. Sayangnya, Happy menolak permintaan itu karena ia merasa keinginan Deadpool hanya sebatas egonya saja. 6 tahun kemudian, Deadpool pensiun menjadi tentara bayaran bertopeng dan bekerja sebagai penjual mobil bekas. Di hari ulang tahunnya, Deadpool mendapatkan kejutan dari teman-temannya, termasuk mantan pacarnya yaitu Vanessa. Di tengah acara, pasukan TVA tiba-tiba kembali datang dan langsung menangkap Deadpool. Deadpool kemudian dibawa ke markas TVA dan bertemu dengan seseorang bernama Mr. Paradox. Saat itu Paradox mengatakan bahwa Deadpool terpilih sebagai penyelamat Marvel. Dan karena hal itu, Deadpool mendapatkan tawaran untuk pindah dari Earth 10005 ke Earth 616. Mendengar hal itu, Deadpool tentu saja langsung menerima tawaran itu dengan senang hati. Begitu ia sudah selesai memakai kostum kebanggaannya dan bersiap pindah, Paradox tiba-tiba berkata bahwa Deadpool tidak akan bisa kembali ke timeline-nya karena timeline miliknya memburuk akibat kematian Logan atau Wolverine. Oleh sebab itu, Paradox sebagai pengawas timeline berencana untuk menghancurkan timeline Deadpool lebih cepat daripada seharusnya. Paradox pun mengaku bahwa ia telah menciptakan sebuah alat penghancur timeline yang disebut Time Reaper. Jadi itulah alasan mengapa Deadpool menggali kuburan Wolverine di awal film sebelumnya. Karena ia berpikir jika Wolverine masih hidup, dunianya mungkin masih bisa diselamatkan.
Dengan memanfaatkan tempat milik Paradox yang berhasil ia curi, Deadpool mulai melakukan perjalanan multiverse guna menemukan varian Logan untuk menyelamatkan timelinenya. Sorry. Fuck. Get. Setelah bertemu dengan berbagai varian Wolverine dari berbagai timeline, Deadpool akhirnya membawa salah satu varian Wolverine ke hadapan Paradox. Sayangnya, Paradox tidak menerima varian Wolverine itu dan berkata bahwa varian Wolverine yang dibawa oleh Deadpool adalah Wolverine terburuk di multiverse. Paradox kemudian lagi-lagi meminta Deadpool untuk segera pindah, namun Deadpool masih tidak rela kehilangan orang-orang yang ada di timeline miliknya saat ini. Apalagi ia baru tahu kalau ternyata program Time Reaper ini dilakukan oleh Paradox secara ilegal. Setelah berdebat, Paradox akhirnya memangkas Deadpool dan Wolverine dan mengirim mereka ke dalam The Void. Sedikit informasi, The Void ini adalah sebuah tempat yang digunakan oleh TVA untuk menampung orang-orang buangan yang sering merusak timeline. Baru beberapa saat di tempat itu, Deadpool dan Wolverine langsung berduel satu sama lain. Tak diduga, Wolverine berhasil unggul dalam duel tersebut. Alright, fuck it. I gotcha. I can fix this. Hingga akhirnya duel pun dihentikan karena Deadpool berkata bahwa ia bisa memperbaiki timeline Wolverine dengan memanfaatkan TVA. Alih-alih menjadi musuh, keduanya pun akhirnya sepakat untuk berdamai. Setelah itu, mereka pun bertemu dengan Human Torch atau Johnny Storm, lalu ketiganya ditangkap oleh pasukan yang menguasai The Void saat ini. Sorry, what now? Sabertooth. Behold, just Queen Furiosa. Yeah, know where we are. Start talk. Siapa sangka pasukan itu dipimpin oleh Cassandra Nova, saudara kembar pimpinan X-Men Charles Xavier. Cassandra rupanya sudah lama ingin menangkap Johnny, jadi sekarang begitu Johnny sudah tertangkap, Cassandra tak segan-segan langsung menguliti tubuh Johnny dengan menggunakan kekuatannya. Cassandra kemudian menunjukkan kekuatannya dalam memanipulasi pikiran seseorang. Di tengah aksinya itu, Wolverine berhasil menusuk tubuh Cassandra dengan cakar tajamnya. Namun siapa sangka Cassandra mampu beregenerasi. Tak lama kemudian, awan hitam pemakan manusia yang disebut Elliot mendekati tempat itu. Cassandra dan pasukannya sengaja meninggalkan Deadpool dan Wolverine agar mereka dimakan oleh Elliot. Namun mereka berdua berhasil selamat dengan menggunakan sebuah jet. Setelah berhasil kabur, Deadpool dan Wolverine memikirkan cara untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Dalam prosesnya, mereka banyak bertukar cerita tentang kehidupan di timeline masing-masing. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan varian Deadpool dari timeline lain, yaitu Dogpool dan Nicepool. Sebagai penghuni lama, Nicepool memberitahu bahwa ada banyak varian Deadpool di tempat itu. Nicepool juga memberitahu arah menuju perbatasan dan memberikan mereka sebuah mobil sebagai transportasi.
Di tengah perjalanan, Deadpool dan Wolverine kembali berdebat. Usai Deadpool mengatakan bahwa ia mungkin bisa memperbaiki timeline Wolverine dengan TVA. Mengetahui bahwa bantuan Deadpool itu masih tidak pasti, Wolverine pun menjadi kesal dan mengatakan bahwa Deadpool memang tidak pantas menjadi Avengers. Akibat perdebatan itu, keduanya pun tersulut emosi hingga akhirnya perkelahian pun terjadi di antara mereka. Keduanya pun bertarung habis-habisan di dalam mobil itu, sampai akhirnya keduanya kelelahan dan akhirnya pingsan. You don't little dick. Begitu tersadar, mereka sudah dibawa ke sebuah kuil yang dihuni oleh beberapa orang. Di antaranya ada Elektra, Blade, Gambit, dan seorang anak bernama Laura. Sedikit informasi, Laura ini adalah anak yang dulu diselamatkan oleh Wolverine di timeline Deadpool hingga ia pun akhirnya meregang nyawa. Mereka juga sama seperti Deadpool dan Wolverine yang terjebak di tempat tersebut. Oleh karena itu, Deadpool mengusulkan kerjasama untuk mengalahkan Cassandra agar mereka bisa lolos dari The Void. Untuk mengalahkannya, mereka membutuhkan helm milik Juggernaut agar bisa memblokir kekuatan manipulasi pikiran milik Cassandra. Awalnya, Wolverine menolak untuk ikut dalam kerjasama itu. Malamnya, Wolverine berbincang dengan Laura tentang ketidakmampuannya menyelamatkan X-Men di timelinenya. Laura kemudian memberikan semangat pada Wolverine dengan menceritakan jasa yang dilakukan Wolverine dari timelinenya. Siapa sangka perkataan Laura berhasil mengubah pemikiran Wolverine hingga ia pun mendapatkan semangatnya kembali. Di waktu yang sama, Paradox menelpon anak buah Cassandra yang bernama Pyro untuk menanyakan keberadaan Deadpool dan Wolverine. Selain itu, Paradox rupanya diam-diam beraliansi dengan Pyro dan menyuruhnya untuk membunuh Cassandra. Karena Paradox merasa Cassandra sudah berada di luar kendalinya. Keesokan harinya, Deadpool, Wolverine, dan yang lainnya berangkat menuju markas Cassandra. Dengan kerjasama yang baik, mereka pun berhasil menjebol pertahanan Cassandra dan membunuh satu persatu anak buahnya. Sementara yang lain menghadapi anak buah Cassandra, Deadpool dan Wolverine bergerak menuju tempat Cassandra. Tak diduga, Cassandra mampu mengalahkan keduanya sekaligus. Cassandra bahkan masuk ke dalam pikiran Wolverine dengan kekuatannya dan melihat kenangan kelam Wolverine karena gagal melindungi timelinenya. Cassandra berniat memanfaatkan kelemahan Wolverine untuk menahannya tetap tinggal di dalam The Void. Namun untung saja Deadpool mendapatkan helm Juggernaut di waktu yang tepat sehingga ia pun bisa memblokir kekuatan Cassandra. Siapa sangka momen itu langsung dimanfaatkan oleh Pyro untuk menembak Cassandra sesuai perintah dari Paradox sebelumnya. Wolverine pun membujuk Deadpool untuk melepaskan helm Juggernaut agar Cassandra bisa sembuh. Dan sebagai gantinya, Cassandra menggunakan cincin Doctor Strange untuk membuka portal agar Deadpool dan Wolverine bisa keluar dari The Void. Wish you that when you looking at the moon, you. Barulah setelah itu Cassandra tahu bahwa Paradox adalah orang yang memerintahkan Pyro untuk membunuhnya. Deadpool dan Wolverine lalu tiba di Earth 10005. Setibanya di sana, mereka dilarang oleh Paradox untuk masuk ke dalam TVA. Cassandra pun datang menghampiri Paradox dan dengan kekuatannya Cassandra mengetahui program Time Reaper yang akan dijalankan oleh Paradox.
Dari sinilah Cassandra memiliki rencana jahat, yaitu menggunakan Time Reaper untuk menghilangkan semua timeline sebagai balas dendam atas pengkhianatan Paradox. Di waktu yang sama, petugas TVA bernama B15 mengetahui bahwa ada sesuatu yang janggal di timeline yang diawasi oleh Paradox. Cassandra kemudian mengirim 100 pasukan varian Deadpool untuk melawan Deadpool dan Wolverine agar mereka tidak mengacaukan rencananya. The glory fuck! Deadpool dan Wolverine kemudian dibantu oleh Dogpool dan Nicepool. Namun sayang, Nicepool akhirnya tewas karena dijadikan tameng untuk melindungi Deadpool. Deadpool dan Wolverine kemudian bekerja sama untuk mengalahkan semua varian Deadpool. Namun sialnya karena mereka semua sama-sama memiliki kekuatan regenerasi sehingga sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Untungnya, Peter, teman dekat Deadpool, datang dan mengalihkan perhatian para Deadpool yang lain sehingga Deadpool dan Wolverine bisa pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Cassandra sudah bersiap menggunakan Time Reaper. Paradox kemudian memberitahu Deadpool dan Wolverine bahwa untuk menghentikan Time Reaper, mereka harus menyambungkan kedua sumber daya alat itu agar meledak. Ini artinya salah satu dari mereka harus mengorbankan nyawa untuk menghentikan Time Reaper demi menyelamatkan alam semesta. Singkat cerita, Cassandra pun mulai menyerap energi Time Reaper untuk menghilangkan semua timeline. Di saat yang sama, Deadpool dan Wolverine berdebat mengenai siapa yang akan berkorban. Wolverine merasa dirinya lah yang harus berkorban, namun Deadpool mendorongnya dan mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan Time Reaper. Setelah berada di dalam, Deadpool rupanya tidak bisa menyambungkan kedua sumber daya Time Reaper seorang diri. Hingga akhirnya Wolverine datang dan mengorbankan diri bersama dengan Deadpool. You're always wrong, guy. Berkat pengorbanan itu, keduanya pun berhasil menghancurkan Time Reaper sekaligus membunuh Cassandra. Setelahnya, B15 pun menangkap Paradox karena ia telah menjalankan program secara ilegal. Untungnya, Deadpool dan Wolverine masih selamat dari kejadian itu berkat kerjasama mereka. Deadpool kemudian meminta B15 untuk mengembalikan orang-orang yang ada di The Void ke timeline mereka masing-masing. Setelah semua kejadian itu, Wolverine memilih untuk pensiun dan menjalani kehidupan yang damai di timeline yang sama dengan Deadpool. Film pun diakhiri dengan berkumpulnya Deadpool, Wolverine, Laura, dan teman-teman yang lain, serta hubungan Deadpool dan Vanessa yang sudah berdamai.